Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber, batasan, dan validitas pengetahuan. Epistemologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang pengetahuan, seperti 1. Apa itu pengetahuan? 2. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? 3. Bagaimana kita menentukan validitas pengetahuan? 4. Apa yang membedakan pengetahuan dari opini atau kepercayaan? Cabang-cabang epistemologi. 1. Epistemologi teoretis, mempelajari tentang sumber dan batasan pengetahuan. 2. Epistemologi praktis, mempelajari tentang aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Epistemologi sosial, mempelajari tentang peran sosial dan budaya dalam pembentukan pengetahuan. 4. Epistemologi formal, mempelajari tentang struktur logis dan matematis pengetahuan. Aliran-aliran epistemologi. 1. Rasionalisme, aliran epistemologi yang menekankan pada akal dan logika sebagai sumber pengetahuan. 2. Empirisme, aliran epistemologi yang menekankan pada pengalaman dan observasi sebagai sumber pengetahuan. 3. Konstruktivisme, aliran epistemologi yang menekankan pada proses konstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dan budaya. 4. Pragmatisme, aliran epistemologi yang menekankan pada utilitas dan efektivitas pengetahuan dalam memecahkan masalah. 5. Fenomenologi, aliran epistemologi yang menekankan pada pengalaman subjektif dan kesadaran sebagai sumber pengetahuan. Tokoh-tokoh epistemologi. 1. Plato, filsuf Yunani yang menekankan pada akal dan logika sebagai sumber pengetahuan. 2. Aristoteles, filsuf Yunani yang menekankan pada pengalaman dan observasi sebagai sumber pengetahuan. 3. René Descartes, filsuf Prancis yang menekankan pada akal dan logika sebagai sumber pengetahuan. 4. Immanuel Kant, filsuf Jerman yang menekankan pada sintesis antara rasionalisme dan empirisme. 5. Karl Popper, filsuf Austria-Inggris yang menekankan pada falsifikasi sebagai metode untuk menguji kebenaran pengetahuan. Konsep-konsep epistemologi. 1. Pengetahuan, konsep pengetahuan sebagai suatu keadaan mental yang melibatkan keyakinan, kepercayaan, dan justifikasi. 2. Justifikasi, konsep justifikasi sebagai suatu proses yang digunakan untuk menentukan validitas pengetahuan. 3. Skeptisisme, konsep skeptisisme sebagai suatu pandangan yang meragukan validitas pengetahuan. 4. Reliabilisme, konsep reliabilisme sebagai suatu teori yang menekankan pada keandalan proses pengetahuan. 5. Justifikasi, konsep justifikasi sebagai suatu metode untuk menguji kebenaran pengetahuan. Metode epistemologi. 1. Deduktif, metode deduktif yang menggunakan logika dan akal untuk menguji kebenaran pengetahuan. 2. Induktif, metode induktif yang menggunakan pengalaman dan observasi untuk menguji kebenaran pengetahuan. 3. Abduktif, metode abduktif yang menggunakan kombinasi logika, pengalaman, dan observasi untuk menguji kebenaran pengetahuan. 4. Fenomenologis, metode fenomenologis yang menggunakan pengalaman subjektif dan kesadaran sebagai sumber pengetahuan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi bagi seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi. Dampak kognitif. 1. Keterbatasan pengetahuan, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin tidak memahami batasan-batasan pengetahuan dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid. 2. Kesulitan membedakan kebenaran dan kesalahan, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin kesulitan membedakan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kekeliruan. 3. Ketergantungan pada otoritas, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin terlalu bergantung pada otoritas dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri. Dampak emosional dan sosial. 1. Kehilangan kepercayaan diri, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin merasa tidak percaya diri dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. 2. Kesulitan berkomunikasi, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin kesulitan berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. 3. Keterisolasi, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin merasa terisolasi dan tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang memerlukan pemahaman tentang epistemologi. Dampak praktis. 1. Kesulitan mengambil keputusan, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin kesulitan mengambil keputusan yang tepat dan efektif. 2. Kesulitan menyelesaikan masalah, seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin kesulitan menyelesaikan masalah yang kompleks dan memerlukan pemahaman tentang epistemologi.
3. Ketergantungan pada teknologi. Seseorang yang tidak paham filsafat epistemologi mungkin terlalu bergantung pada teknologi dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri. Cara mengatasi dampak. 1. Mempelajari filsafat epistemologi. Mempelajari filsafat epistemologi dapat membantu seseorang memahami batasan-batasan pengetahuan dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid. 2. Berlatih berpikir kritis. Berlatih berpikir kritis dapat membantu seseorang mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan. 3. Mengembangkan kemampuan komunikasi. Mengembangkan kemampuan komunikasi dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Berikut langkah-langkah yang tepat untuk belajar filsafat epistemologi. Langkah 1. Memahami dasar-dasar filsafat. 1. Mempelajari sejarah filsafat. Mempelajari sejarah filsafat dapat membantu Anda memahami konteks dan perkembangan filsafat epistemologi. 2. Mengenal tokoh-tokoh filsafat. Mengenal tokoh-tokoh filsafat seperti Plato, Aristoteles, dan Immanuel Kant dapat membantu Anda memahami gagasan-gagasan dasar filsafat epistemologi. Langkah 2. Mempelajari konsep-konsep dasar epistemologi. 1. Mempelajari definisi epistemologi. Mempelajari definisi epistemologi dan memahami batasan-batasan pengetahuan. 2. Mengenal jenis-jenis epistemologi. Mengenal jenis-jenis epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, dan konstruktivisme. 3. Mempelajari konsep-konsep kunci epistemologi. Mempelajari konsep-konsep kunci epistemologi seperti pengetahuan, kebenaran, dan justifikasi. Langkah 3. Menganalisis teori-teori epistemologi. 1. Menganalisis teori-teori epistemologi klasik. Menganalisis teori-teori epistemologi klasik seperti teori pengetahuan Plato dan Aristoteles. 2. Menganalisis teori-teori epistemologi modern. Menganalisis teori-teori epistemologi modern seperti teori pengetahuan Immanuel Kant dan Karl Popper. 3. Menganalisis teori-teori epistemologi kontemporer. Menganalisis teori-teori epistemologi kontemporer seperti teori pengetahuan postmodern dan teori pengetahuan feminis. Langkah 4. Menerapkan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menerapkan epistemologi dalam pengambilan keputusan. Menerapkan epistemologi dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada pengetahuan yang valid. 2. Menerapkan epistemologi dalam komunikasi. Menerapkan epistemologi dalam komunikasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya. 3. Menerapkan epistemologi dalam pendidikan. Menerapkan epistemologi dalam pendidikan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang disampaikan berdasarkan pada prinsip-prinsip epistemologi yang valid. Langkah 5. Membaca dan menganalisis teks-teks filsafat. 1. Membaca teks-teks filsafat klasik. Membaca teks-teks filsafat klasik seperti karya-karya Plato dan Aristoteles. 2. Membaca teks-teks filsafat modern. Membaca teks-teks filsafat modern seperti karya-karya Immanuel Kant dan Karl Popper. 3. Menganalisis teks-teks filsafat. Menganalisis teks-teks filsafat untuk memahami gagasan-gagasan dan argumen-argumen yang dikemukakan. Langkah 6. Berdiskusi dan berdebat dengan orang lain. 1. Berdiskusi dengan orang lain. Berdiskusi dengan orang lain tentang topik-topik filsafat epistemologi untuk memperdalam pemahaman dan membangun argumen. 2. Berdebat dengan orang lain. Berdebat dengan orang lain tentang topik-topik filsafat epistemologi untuk membangun argumen dan memperdalam pemahaman. Langkah 7. Membuat refleksi dan evaluasi. 1. Membuat refleksi dan evaluasi tentang apa yang kita pelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam belajar filsafat epistemologi. Tantangan kognitif. 1. Kesulitan memahami konsep-konsep abstrak. Filsafat epistemologi melibatkan konsep-konsep abstrak seperti pengetahuan, kebenaran, dan justifikasi, yang dapat sulit dipahami. 2. Kesulitan menganalisis argumen-argumen filsafat. Filsafat epistemologi melibatkan analisis argumen-argumen filsafat yang kompleks dan rumit. 3. Kesulitan membedakan antara berbagai teori epistemologi. Filsafat epistemologi melibatkan berbagai teori epistemologi yang berbeda, yang dapat sulit dibedakan. Tantangan emosional dan sosial. 1. Kesulitan mengatasi skeptisisme. Filsafat epistemologi dapat membuat seseorang merasa skeptis tentang pengetahuan dan kebenaran.
2. Kesulitan berdiskusi dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Filsafat epistemologi dapat melibatkan diskusi dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda, yang dapat sulit. 3. Kesulitan mengatasi perasaan tidak pasti. Filsafat epistemologi dapat membuat seseorang merasa tidak pasti tentang pengetahuan dan kebenaran. Tantangan praktis. 1. Kesulitan menerapkan teori epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat epistemologi dapat sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kesulitan menemukan sumber daya yang tepat. Filsafat epistemologi memerlukan sumber daya yang tepat, seperti buku dan artikel, yang dapat sulit ditemukan. 3. Kesulitan mengatur waktu untuk belajar. Filsafat epistemologi memerlukan waktu dan dedikasi untuk belajar, yang dapat sulit diatur. Cara mengatasi tantangan. 1. Membuat rencana belajar yang jelas. Membuat rencana belajar yang jelas dapat membantu mengatasi kesulitan dalam belajar filsafat epistemologi. 2. Mencari sumber daya yang tepat. Mencari sumber daya yang tepat, seperti buku dan artikel, dapat membantu mengatasi kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak. 3. Berdiskusi dengan orang lain. Berdiskusi dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dapat membantu mengatasi kesulitan dalam menganalisis argumen-argumen filsafat. 4. Mengatur waktu untuk belajar. Mengatur waktu untuk belajar dapat membantu mengatasi kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar.